kemarin untuk sepanjang jalan 699,5 km. Alhamdulillah kondisi jalannya sekarang lancar karena kita sepanjang jalan ini kita betulkan yang bolong-bolong itu kita perbaiki bersama-sama sehingga kondisi satu yaitu kondisi jalan baik sepanjang 0,3 km dan kondisi jalan sedang sepanjang 390,7, kondisi jalan rusak ringan sepanjang 14,8. Ini menyambut hari raya ini kemarin saya dengan PU kita mengerjakan ruas jalan kita perbaiki. Memang jalan-jalan untuk penyangga untuk wisata diantaranya yaitu Prambanan dan Kaliurang kita maksimalkan. Walaupun ada jalan Prambanan, jalan kabupaten yang tapi itu tidak jalan untuk jalan wisata, tapi memang jalan kemarin rusak itu adalah jalan yang diambil adanya ngambil pasir atau mengambil air, mengambil tanah yang di atas itu memang rusak total. Tapi jalan kabupaten ini baru kita kerjasama dengan pengembangnya yang ada di sana. Selanjutnya sebagai jalan kabupaten yang disahkan sebagai jalur penyangga nasional dan provinsi tahun 2024 ini berjumlah 52 ruas, total ruang sepanjangnya yaitu 161,1 km dengan prestasi kelayakan 80% sampai 100%. Untuk layanan perhubungan, potensi pergerakan masyarakat selama cuti hari raya ini diperkirakan melonjak karena dipengaruhi tidak adanya COVID dan alhamdulillah adanya pertumbuhan ekonomi dan cuti bersama yang lumayan panjang dan sekolah juga diliburkan sehingga nanti diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi. Daerah tujuan arus mudik tertinggi yaitu 31% di Jawa Tengah, yang Jawa Timur 19,4%, Jawa Barat 16,6%, Yogyakarta 0,06% dan DKI 3,35%. Perkiraan masyarakat hari H yaitu antara hari Senin sampai 8 April dimulai cuti bersama, sehingga potensi pergerakan masyarakat itu ada 26,6 juta yaitu 13,7%. Sedangkan perkiraan puncaknya nanti hari 3H+3 yaitu hari Minggu 14 April dengan potensi pergerakan kurang lebih 41 juta orang yang akan datang. Khusus pemerintah Kabupaten Sleman, kami telah melakukan koordinasi dengan kepolisian, sektor PJN, PUPR, Dinas Perhubungan di PPP, Dinas Pariwisata dan Dinas Organda, Dinas Perhubungan dan Organda. Kita menyiapkan melibatkan lebih dari 75 personel. Satu yaitu adanya posko dan lebaran ada titik-titik di antaranya posko monitoring lalu lintas tempel dan Prambanan karena perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Tengah, Magelang dan Klaten. Posko pelayanan penumpang di semua terminal tipe C, 3 patroli lalu lintas dan tampak kendaraan angkutan umum dan pengendalian simpang melalui ATCS. Dan kelima, 6 yaitu posko monitoring adanya penanganan PJU di kantor Dinas Perhubungan, khususnya personel dari saksi PJU. Alhamdulillah nanti penerangan jalan yang sudah dibetulkan, kalau ada lubang-lubang ini sudah kita tampil adanya penerangan. Jalur utama liburan balik lebaran ini rata-rata Jogja Sleman Tempel, Jogja Prambanan, Jogja Wonosari, Jogja Wates. Bagi di Sleman ada alternatif yaitu nanti ada ruas tempel Pakem Cangkring Kalasan, ruas Melati Mandangan Rekso, ruas Gendung Besi Karulan Joholana, ruas Prambanan Pinyungan, ruas Jogja Budian Nanggulan,
semua dibuat rambu-rambu jalur alternatif kalau tidak lewat jalur yang jalan raya Sleman Banten itu. Untuk posko lebaran dari Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Polresta dan TNI, yaitu nanti ada posko pemantauan dan monitoring di lintas tempel, Prambanan, sekitar Amplas, dan yang keempat yaitu terminal Cakur, dan posko monitoring yaitu penanganan PJU di kantor Dinas PU. Mungkin garis besarnya seperti itu. Kami juga adanya pelayanan kesehatan 24 jam buka terus puskesmas yang ada di Kabupaten Sleman. Puskesmas Rawat buka jam 7.30 sampai jam 8 malam untuk tanggal 7 sampai 15 April. Puskesmas siap sedia memberikan pertolongan pertama pada penyakit dan kecelakaan selama ini, yaitu bagi pengemudi selama 24 jam. Juga diantisipasi kedaruratan kelahiran, yaitu nanti ada persiapan mungkin ada yang wisatawan maupun yang kontur ada mau melahirkan, kita juga menyiapkan adanya puskesmas siap untuk melahirkan yang berisiko, yaitu HPL 7-15. Kami selalu berkonsultasi dengan rumah sakit. Untuk kasus emergensi di rumah sakit yang connect, yaitu Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Sleman, Prambanan, Sadiwo, Sakinah Idaman, UGM, dan PKU Muhammadiyah Nabi. Insya Allah rumah sakit sebagai rujukan ada di gawat-gawatan juga ada, yaitu banyak rumah sakit yang ada di Sleman, lebih dari 14 rumah sakit. Polsek Sleman yaitu nomornya nanti di 0274 860 atau adanya nanti untuk 0811 266 layanan kesampahan. Bapak Ibu semua, pasti adanya wisata banyak, sampah masih menumpuk. Oleh karena itu kami juga ada layanan persampahan, yaitu pelayanan persampahan tetap dilakukan setiap hari termasuk hari libur cuti bersama, sehingga untuk pegawai sampah bekerja. Dua kegiatan penyapuan dan pengangkutan tetap dilakukan selama libur dan hari raya. Ketiga, bantuan kebersihan pasca sholat id, namun sholat id di lapangan-lapangan kemarin minta pemotongan rumput, kita potong, dan insya Allah nanti juga ada di Kabupaten Sleman, artinya di Deku. Untuk operasional TPST Taman Martani hanya libur pas hari H. Begitu juga perlu saya sampaikan, pemeliharaan taman dari ruang terbuka, kami selalu melayani memotong rumput untuk penyiraman lapangan, dan Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan pemeliharaan. Mungkin garis besarnya seperti itu Bapak Ibu semua. Dan perkiraan orang yang akan mudik di Yogyakarta ini tadi sudah disampaikan 6,5%, sekitar 11,7 juta, dan itu sekitar 4 juta sendiri ini akan masuk di Sleman. Ini berdasarkan data waktu libur Nataru kemarin, itu sekitar 4 juta. Berarti ini mungkin akan mengalami peningkatan yang nanti akan terjadi di selama Ramadan. Dari pemudik sekitar 11,7 juta itu, kebanyakan moda transportasi yang digunakan masyarakat itu paling banyak masih menggunakan kereta api, sekitar 20,3%. Setelah itu bus 19,4%, mobil pribadi 18,3%, dan sepeda motor 16,7%. Sehingga nanti kami himbau bersama-sama dengan Kapolresta, Dishub untuk bisa mempersiapkan terkait dengan kesiapan kita menghadapi pemudik ini untuk pengaturan jalan raya yang akan dilalui, termasuk nanti sistem pengalihan atau penguraian jalan-jalan yang dikiranya nanti menjadi kemacetan seperti itu.
lama tinggal masyarakat di dalam menghadapi Lebaran ini kurang lebih nanti 3 sampai 5 hari, sehingga diperlukan kesiapan nanti pasti setelah merayakan hari Idul Fitri ini masyarakat banyak melakukan kegiatan wisata di beberapa destinasi wisata yang akan di Sleman, sehingga persediaan selama Ramadan ini dan juga menghadapi hari raya Idul Fitri, karena ini liburnya agak panjang, ini juga perlu kita siapkan terkait dengan beberapa kebutuhan pokok terkait bahan makanan dan lain sebagainya. Ini kita sudah antisipasi dan perkiraan sampai nanti menjelang Lebaran dan pasca Lebaran ini aman. Kebutuhan bahan pokok ini juga didorong dengan Pemda Sleman, Ibu Bupati mengadakan pasar murah di setiap Kapanewon, hingga untuk bisa menolong kebutuhan masyarakat. Terkait dengan kebutuhan LPG 3 kilo, nah ini juga kemarin kita sempat diskusi dengan Iswana dan Pertamina, karena permintaan LPG 3 kilo ini dari Januari sampai Maret ini di Sleman sudah mengalami peningkatan sekitar 16%, sehingga ini perlu kita siapkan juga agar nanti tidak menjadi kelangkaan LPG. Untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri selama sebulan ini kita sudah menyiapkan sekitar 3.850 kilo MT itu head atau 1,2 juta tabung agar nanti tidak terjadi kelangkaan. Dan kami juga menyiapkan cadangan fakultatif kalau apabila nanti kekurangan di stok Pertamina ini masih ada. Untuk LPG untuk bahan bakar, persediaan menjelang hari raya Idul Fitri ini untuk BBM solar kurang lebih 5.296 kiloliter per bulan dan BBM Pertalite 18.594 kiloliter per bulan. Ini mudah-mudahan nanti bisa mencukupi untuk kebutuhan baik masyarakat akan melakukan perayaan Idul Fitri dan juga mengadakan beberapa kegiatan wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Kami harap nanti tidak ada kendala terkait dengan kebutuhan itu. Yang lain mungkin itu dari